Silakan Pak Mingguan buka dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Pada sore yang indah ini Tuhan, kami mau beribadah di Family Ministry. Urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, Pendeta Stefanus Samadi, Tuhan berkati, Tuhan urapi, biar apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati-Mu. Juga Pak Joni Iskandar yang akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Berkati setiap kami yang mau hadir, baik yang dalam perjalanan pulang kerja, Kau berkati percepat langkah mereka untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami peraskan doa ini dari dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ko. Kita mau serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, dalam tangan pemeliharaan dan kasih-Nya. Kita nyanyikan lagu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah bagi suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berkati negeri kami Tuhan. Meskipun saat ini banyak terjadi masalah, tapi Engkau selalu menyertai kami. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia
penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Tetapi kepada-Mu lah Allah, Tuhan, mataku tertuju. Berlindung, jangan menyerah. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku
tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Stefanus Samadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya ya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, dan kita saat ini sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita nikmati, kita simak bersama, kita renungkan, bahkan nanti menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang bahagia. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur ketika Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk kami bersekutu kepada Tuhan lewat Zoom ini, dan tetap kami mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu harus kami dengar terus, supaya pendengaran kami adalah mendengar terus kebenaran firman-Mu, dan setiap apa yang kami lakukan adalah kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengar, dan berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang ingin kami dengar bersama-sama. Makasih sehingga kami semakin dipacu, semakin semangat, dan kami semakin giat melayani Tuhan. Terpuji bagi Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan. Ya, hari ini ya suara kedengar baik ya. Halo. Mantap, Suaranya mantap, bagus, Pak. Bagus, Pak, bagus, Pak. Oh, puji Tuhan. Ya, kalau Jelas, bagus. jelas, Pak. Ya, kita berdoa supaya sinyal terus baik, ya, supaya kita benar-benar diberkati Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita judul firman Tuhan hari ini adalah apa sih alasan bersukacita? Saudara, di dunia ini banyak alasan orang ini bisa senang, ya, bisa bersukacita. Alasannya banyak. Ya, saudara, ada yang alasannya karena dia ini mempunyai segalanya yang ada di dunia ini, karena dia ini sehat, ada alasannya. Semua bisa saudara, menjadikan alasan kita bersukacita. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Lukas ya, pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 20, saudara, Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di dalam surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya 70 ya. Waktu itu 70 orang diutus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil ya, menyebarkan Injil ke desa-desa, ke kota-kota, saudara kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, murid-muridnya hebat semua ya. Hebat semua. Dari yang tidak miliki kuasa menjadi miliki kuasa. Dari yang tidak bisa apa-apa menjadi apa-apa, saudara ya. Yang haleluya, luar biasa, saudara. Ya, murid-muridnya memberikan laporan yang sungguh mengejutkan pada waktu itu. Mengherankan, saudara ya. Laporan kepada Tuhan Yesus, bahwa ketika engkau utus aku, maka di sana, di lapangan, ya, artinya di dalam lahan peperangan, ya, di dunia ini ketika memberitakan Injil,
Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa. Haleluya, ada kuasa yang luar biasa yang dia alami, yang dia terima, yang dia rasakan, yang dia lihat. Sehingga saudara, murid-muridnya sangat bersuka cita dengan kuasa itu, dengan kehebatan itu, saudara kasih Tuhan. Bukankah kita ini juga diberi kuasa? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kuasa itu diberikan oleh murid-muridnya karena memang Tuhan Yesus sudah berjanji, ya, pergi jadikan semua bangsa muridku, ya, dan aku akan menyertai, aku akan memberkati, akan aku memberi kuasa. Ini memang janji Tuhan. Tuhan mengutus muridnya itu tidak hanya ngutus doang, tetapi dia lengkapi dengan segalanya. Ya, saudara kasih Tuhan. Murid-muridnya pada waktu itu diberi kuasa, saudara, yang pertama adalah kuasa otoritas. Ya, kalau bahasa Yunani akoksisia, ya, atau kuasa otoritas luar biasa. Kuasa otoritas itu adalah kuasa yang tidak memerlukan tenaga. Ya, hanya ngomong, ya, ngomong A jadi A, ngomong B jadi B. Luar biasa, saudara. Ini kuasa otoritas yang diberikan Tuhan, luar biasa. Sehingga lidahnya itu menjadi lidah yang hebat. Perkataannya itu perkataan yang hebat, saudara, ya. Yang luar biasa. Apa yang dikatakan bisa jadi kalau ngomong sembuh, sembuh. Karena ada kuasa otoritas. Dan itu yang kita rindukan. Kuasa otoritas itu menyertai kita. Sehingga ketika kita menginjil di lapangan, saudara, ketika ketemu orang sakit, dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Ketika kita mengadui orang yang sedang saudara kekurangan, diberkati, diberkati. Luar biasa, saudara, ya. Hebat. Yang kedua adalah otoritas dinamik. Ini memerlukan kekuatan. Dengan kekuatan, dengan daya yang luar biasa. Kekuatan yang dulu lemah, yang tidak berdaya. Yang dulu siapa sih kita? Ya, siapa sih kita? Kita manusia yang hina, yang dosa, tapi dipakai Tuhan. Manusia yang miskin, yang tidak berdaya, tapi diberkati Tuhan. Manusia yang dulu itu mungkin hamba Tuhan yang dulunya nggak ada jiwa, melayani dari nol, ya, saudara kasih Tuhan, yang melayani yang tak penuh tangisan, saudara, ya. Lalu sekarang melayani yang hebat, beribu-ribu jiwa, ya, haleluya. Dulu nggak punya gereja, tapi sekarang dengan kekuatan Tuhan, dinamik ini, saudara, haleluya. Sekarang ada kekuatan luar biasa, memiliki gereja yang megah, memiliki, haleluya, pengikut yang banyak, saudara, yang kasih Tuhan. Dulunya kita bodoh, ya, saudara kasih Tuhan, haleluya. Sekarang titelnya banyak, luar biasa, saudara, ya. Haleluya, ya. Saya kalau saya jadi hostnya itu kalau malam Sabtu itu, saudara, yang pembicaranya itu titelnya banyak-banyak, saudara, ya. Haleluya, ya. Haleluya. Sekarang pendidikannya hebat, saudara kasih Tuhan, MTH, dokter, dan sebagainya. Luar biasa. Karena memang Tuhan memberi kuasa itu, saudara. Tuhan yang menyertainya. Tuhan yang menolongnya. Saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara, haleluya, banyak orang yang akhirnya, saudara, nggak menyadari. Haleluya, nggak menyadari ini. Bahwa semua itu kepercayaan Tuhan. Ya, kepercayaan Tuhan. Murid-muridnya itu ya hanya kepercayaan Tuhan. Ya, selama dia taat kepada Tuhan, selama dia tunduk kepada Tuhan, selama dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, maka kuasa itu terus akan disertakan. Saudara, banyak orang yang kadangkala kita ini terlena di dalamnya ketika kita sudah hebat, ketika kita sudah luar biasa, ketika kita ini sudah dipakai Tuhan, saudara. Tetapi seringkali kita terlena nggak menyadari. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 1, saudara, haleluya, 2 Korintus 4 ayat 1 berkata di sini, oleh kemurahan Allah kami
telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Wah, luar biasa. Ini Paulus yang berkata. Jadi sehebat apapun saudara, ini kepercayaan. Ini kemurahan Tuhan. Jangan menjadi kita ini sombong. Ya mungkin kalau bisa ya ditelaah saudara, mungkin murid-muridnya terlalu bangga ketika laporan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus, saya ini waduh taat semua, tunduk semua, setan-setan tunduk. Haleluya. Haleluya, nengking setan, ya, nengking orang kerasukan. Sudah sembuh semua, ya. Setannya pergi. Haleluya, hebat luar biasa saudara, ini laporannya luar biasa saudara. Tetapi Yesus berkata, kamu jangan bangga di situ aja, berhenti di situ. Jangan bangga di situ loh. Jangan klimaknya itu di situ. Kita hamba Tuhan itu kemurahan Tuhan kalau kita bisa melayani. Kalau kita dipakai Tuhan hebat, jangan berhenti di situ. Kalau kita diurapi luar biasa, jangan berhenti di situ. Kita jalan terus. Jangan dulu semangat misinya hebat, visinya hebat, saudara kasih Tuhan, penginjilannya luar biasa. Tetapi ketika sudah diberkati, saudara, sudah menjadi lumpuh. Nggak ngapa-ngapain lagi, mau ngapa lagi lah, sudah cukup, mau ngapa lagi, sudah kelimpahan. Ya, saudara kasih Tuhan, nggak usah mikir yang sekarang itu yang sana-sana. Saudara tahu nggak, visi Tuhan yang terbesar adalah seluruh manusia ini diselamatkan. Bertobat di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh berhenti di sini. Maka tuh murid-muridnya Tuhan Yesus diingatkan Tuhan Yesus. Jangan kau berhenti di situ ya. Sukacitamu ya. Jangan berhenti di situ ya. Puasmu ya. Haleluya. Haleluya. Dulu ketika banyak orang itu berbalik arah saudara. Artinya berubah karakter ya. Berubah sifat ya. Dulunya ramah ya. Kita ini ketemu saling nyapa, saling kenal gitu ya. Setelah diberkati, setelah jadi orang hebat, ya kadang-kala berubah juga saudara ya. Sahabatnya nggak ada, temannya nggak ada, udah levelnya sudah beda ya. Kamu level dengan saya itu udah beda. Yang kadang-kala saudara, haleluya, dulu kalau pelayanan itu mau jiwa 1, jiwa 2, jiwa berapapun dilayani dengan setia, dengan senang hati ya. Sekarang mulai jemaat berapa? Ya, kalau mau suruh melayani, fasilitasnya gimana? Waduh, ini kadang-kadang saudara, ini yang membuat tangisan Tuhan Yesus ini. Yang membuat Tuhan Yesus menangis ketika dia nggak sadar itu kemurahan Tuhan. Hambaku, itu kemurahan Tuhan kalau kamu dipakai. Jangan bangga di situ. Itu tidak akan membawa masuk surga nanti. Namamu tidak tercatat, repot loh, saudara. Tuhan ngomong kayak gitu. Yang paling penting adalah namamu tercatat di surga ya. Namamu tercatat di surga itu yang paling penting saudara. Oleh sebab itu ketika kita, ya haleluya, ya haleluya, kita ini harusnya menyadari bahwa yang paling penting nama kita tetap tercatat di surga. Sebab apa gunanya? Di dalam Matius itu, di dalam Matius 16 ayat 26 ya, Tuhan berkata begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Enggak ada. Uang nggak bisa membeli surga, nggak bisa masukkan kita ke surga. Makanya jangan, kalau kita punya uang, ya saudara, Tuhan berkata begini, dalam Matius 13 ini kalau kita diberkati ya, kalau kita saat ini diberkati ya, lalu kita kelimpahan, mestinya ingat ayat ini ya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang ya. Matius 13:44 sampai 46 ya. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergi yang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, kalau kita sudah percaya bahwa kita ini sudah memiliki surga, saudara, mestinya untuk menaruh surga itu apapun bisa kita korbankan, saudara.
Jadi kita ini untuk mempertahankan nama kita di surga supaya tidak bergeser, hilang. Mesti kita tetap semangat. Mesti kita sekarang itu fokusnya tetap Tuhan. Fokusnya tentang bagaimana kerajaan Allah itu terus diperjuangkan di bumi ini. Bagaimana kita ini di dunia ini pembawa damai itu terus berjalan dalam hidup kita. Bagaimana fokus kita ini bukan kekayaan, tapi fokus kita adalah jiwa-jiwa buat Tuhan. Toh Tuhan nggak berkata, kamu punya apartemen, malaikat surga bertepuk sorak. Kamu punya mobil Alphard, malaikat surga bertepuk sorak. Oh, kamu punya bini cantik, malaikat bertepuk sorak. Enggak gitu. Yang membuat tepuk sorak itu ternyata hanya satu, jiwa itu bertobat. Malaikat surga bertepuk sorak. Berarti harga mahalnya itu di mata Tuhan. Harga yang tidak ternilai itu adalah jiwa, saudara. Maka hidup kita jangan terus padam untuk mencari jiwa. Jangan terus lalai kita ini karena kekayaan, karena harta, karena berkat. Sehingga kita ini dilumpahkan setan. Sehingga kita itu roh kenyamanan. Sekarang sudah nyaman. Nggak usah mikir misi. Nah, sekarang udah nyaman. Nggak usah kita sengsara, nggak usah. Ke desa-desa nggak usah. Nggak usah kita nginjil-nginjil ke mana-mana gitu. Nggak usah. Ya, apa orang-orang jalanan, orang-orang yang orang melarat gitu, saudara. Ada hamba Tuhan yang dia ngomong, kalau saya kumpul dengan orang miskin nanti malah jadi miskin. Makanya dia kumpulnya dengan orang kaya. Supaya dia jadi kaya gitu ya. Ada lagi yang kayak gitu, saudara, komitmennya. Aneh juga, saudara. Jadi saudara, jiwa itu fokus kita. Jangan lupa bahwa kerajaan surga itu sudah dibutuhkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Ya, saudara. Dan saudara, orang yang sungguh-sungguh kepadanya itu adalah orang-orang yang benar-benar mereka memahami kehendak Tuhan, visi Tuhan yang sebenarnya dalam hidupnya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, mestinya kita berstandar bahwa hidup kita ini harus berbuah. Yang dimaksud buah di sini adalah dalam perjanjian baru memiliki pengertian buah pertobatan. Jelas ya, buah pertobatan itu. Jadi jangan berubah, tidak bertobat ya sekarang ini. Makanya banyak yang jatuh ya. Haleluya, rata-rata itu yang banyak itu jatuh di dalam ya hal-hal ya wanita. Juga ada ibu gembala yang jatuh di dalam laki-laki ya. Meninggalkan, waduh banyak, saudara. Sekarang ini banyak berkelimaan jantung, buah pertobatan sudah luntur, saudara. Di dalam Matius 3 ayat 8 itu dia katakan ya, hasilkanlah buah sesuai pertobatanmu. Jadi ini yang mesti kita bangun hari ini, kita tetap bertobatlah. Seperti dulu kasih mula-mula itu tetap ada dalam hidup kita. Jangan sampai bergeser, saudara. Haleluya. Lalu mempraktekkan kebenaran. Ya, saudara, ini yang paling penting itu mempraktekkan kebenaran. Lalu saudara, memenangkan jiwa itu target kita. Ya, jadi kita mesti saat ini dipacu tentang itu. Memenangkan jiwa itu target kita. Saudara kasih Tuhan, yaitu kalau kita berbicara buah pertobatan adalah perubahan hidup yang berbuah-buah. Ya, dan selalu punya keputusan hati untuk selalu berubah. Jadi saudara, kalau kita ini setiap hari mesti diperbaharui di situ, saudara. Tuhan, aku mau punya keputusan yang benar ya. Haleluya, banyak jemaat nggak berubah ketika mendengar firman Tuhan, nggak punya keputusan. Setelah dengar firman Tuhan itu punya keputusan gitu ya. Tuhan, aku dengar firman-Mu dan aku memutuskan, Tuhan, aku mau ngikut firman-Mu. Ya Tuhan, benar, aku sudah kayak gini, ampuni aku mau berubah lah. Kadang-kadang keputusan itu nggak ada, saudara. Sehingga ibadah ya tetap ibadah, tapi dosa tetap dosa, nggak berubah.
Nah, saudara, lalu pertobatan itu memang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, tetapi orang lain dapat melihat buah pertobatannya. Jadi orang lain bisa merasakan buah pertobatannya itu, saudara. Ya, kita hidup ini, saudara, Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Satu orang coba membacakan ya. Tolong bacakan yang ya, haleluya. Yohanes pasal 17 ayat 21. Ada yang bisa membacakan? Menolong. Siap. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 17 ayat berapa, Untuk Pak? membacakan? Halo? Yohanes Ya, 17 Yohanes ayat 17 ayat 21, Pak. 21 katakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Iya. Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Supaya dunia percaya Engkau yang mengutus aku. Yaitu ketika kita menjadi satu dengan Bapa. Apa yang menjadi satu visinya? Apa yang menjadi satu misinya? Ini menjadi satu supaya dunia percaya bahwa kita ini memang hidup untuk Kristus. Bukan untuk dunia ini. Bukan menumpuk harta tujuan kita. Bukan kaya tujuan kita. Walaupun kita diberi kekayaan itu, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, tapi bukan tujuan itu. Bukan mobil. Bukan. Kita jadi hamba Tuhan bukan mengejar mobil. Ya, bukan mengejar fasilitas. Tetapi kita ini adalah satu visi supaya dunia, ini kan doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Doa Tuhan Yesus bagi kita semua supaya kita lompat sana, lompat sini, lompat situ, lompat sana. Nanti lama-lama jenuh. Kalau jenuh murtad. Lama-lama banyak yang kayak gitu, saudara. Pindah sana ketemu pendeta ini. Nanti, waduh, pendeta ini nggak benar. Pindah sana juga ketemu pendeta lagi, ngomong lagi nggak benar. Gereja ini nggak benar. Lalu saudara yang benar gimana? Dan gereja kadang-kala pecah, organisasinya tambah, tapi yang bertobat nggak tambah. Memprihatinkan, saudara. Memprihatinkan. Haleluya. Memprihatinkan. Kekristenan nggak tambah, yang bertobat menjadi pertobatan baru nggak tambah. Yang ada hanya perpecahan. Yang ada hanya sakit hati hamba Tuhan satu sama yang lain. Gereja satu sama yang lain nggak akur. Ya, bahkan sampai pendeta, sampai nggak boleh kalau ada undangan KKR datang. Ya, karena ketakutan. Ya, jadi yang kadang-kala membuat jemaat nggak bersatu ya termasuk pendetanya malah hamba Tuhannya. Ya, haleluya. Nggak boleh, nggak saya izinkan. Haleluya. Nah, kapan dunia mau percaya bahwa kita itu utusan Tuhan? Kalau modelnya kayak gitu, saudara. Kadang-kala malah gereja bisa didemo, gereja bisa dirusak karena ulahnya orang Kristen sendiri ya ada, saudara. Ya, yang nggak suka banyak. Ada yang kayak gitu. Aku kadang-kala ya dulu Kristen sendiri yang nggak suka, aneh juga kok. Aku juga heran loh. Baju. Aduh, aku juga heran. Saudara, hari ini kita belajar. Alasan kita bersuka cita bukan masalah kita miliki gereja yang besar, bukan. Alasan kita bersuka cita ketika kita terdata dalam kerajaan surga dan tetap ada di sana. Karena visi kita yang terakhir adalah masuk surga. Apa gunanya kita memiliki harta kekayaan tadi Tuhan katakan? Apa gunanya kita numpuk segala sesuatu di dunia itu? Toh kalau kita tidak tertatap dalam kerajaan surga, sia-sia. Toh kalau di dalam Matius itu dikatakan, oh Tuhan, 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 tapi akhirnya kita ditolak Tuhan. Aku nggak kenal kamu. Ini menyedihkan.
ini sangat menyakitkan nanti. Dan ini sangat mengecewakan nanti. Dan hari ini mari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua ayo miliki alasan yang benar mengapa kita bersuka cita. Walaupun kita itu memikul salib tiap hari, kayak Lukas 3 ayat 23, memikul salib itu tiap hari, walaupun memikul salib tiap hari, tetapi kita tetap berbahagia. Walaupun kita diproses dalam 2 Petrus 1, 5 ayat 9, walaupun kita diproses di dalam dunia ini, tetap kita bersuka cita ketika kita tetap terdaftar di sana. Biarlah itu kerinduan kita yang tertinggi. Biarlah itu kerinduan kita yang termulia. Biarlah itu kerinduan kita yang terindah di dalam hidup kita. Bukan dunia ini. Haleluya. Ketika kita meninggal, saudara, kita itu hanya membawa peti. Peti pun itu belum tentu mahal. Ya kalau jemaatnya kaya mungkin mahal. Tapi kalau jemaatnya perintisan ya boro-boro mikir peti pendetanya. Nggak sempat mikir. Keluarga pendetanya juga susah. Ya. Tapi puji Tuhan, nggak masalah peti mahal atau tidaknya. Makanya saudara kami jadi ketua Ekumene. Yang saat ini jumlah pendeta yang ikut anggota kami itu 100 hamba Tuhan, 100 gereja. Kami bergerak untuk membantu ketika ada jemaat yang meninggal, kita kasih peti. Ketika ada jemaat yang sakit, kita bantu. Ketika ada hamba Tuhan yang meninggal, kita kasih peti yang bagus. Yang ada kacanya. Ketika hamba Tuhan sakit, ya kita kasih 500. Baik di puskesmas maupun rumah sakit. Ketika menjadi anggota itu. Iurannya hanya 10.000 per kakak. Secara manusia mustahil, tapi ini sudah kita bangun bertahun-tahun. Dan hari ini dari berbagai kota, Banten, Jakarta, Bali, dari Jawa Tengah, khususnya banyak sekali, Solo, Wonogiri, gabung. Karena apa? Mereka, ya, saudara kasih Tuhan, bagaimana mereka saat ini pergumulan terjawab. Tinggal telepon, Pak, jemaat kami ada yang meninggal, peti langsung sampai rumah duka. Tak tambah air mineral 5 dus, saudara. Kami ini hanya ingin membantu gereja-gereja khususnya perintisan. Ya, kalau gereja gede kadang-kadang diajak seperti itu sudah susah, saudara. Dia merasa mampu, padahal kalau mau sebetulnya menolong gereja kecil, saudara. Haleluya, ya, haleluya. Menolong gereja kecil, menolong yayasan-yayasan tuna, saudara, ya, yayasan-yayasan yang panti jompo dan sebagainya. Saudara, malam hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi landasan kita. Jangan berubah oleh karena kita diubah Tuhan. Artinya diubah apa penampilan kita, kekayaan kita. Tapi jangan berubah kasih kita kepada Yesus. Setia kita kepada Yesus. Taat kita kepada Yesus. Pandangan kita tentang Tuhan Yesus. Dan visi kita dengan Tuhan Yesus jangan berubah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, kami serahkan. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak. Boleh tutup Ya, dalam oke, doa. kita akan berdoa ya. Haleluya. Bapak, hari ini kami bersyukur karena pertolongan-Mu, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan bila kebenaran firman-Mu ini menjadi sesuatu untuk kami renungkan bersama-sama. Bahwa hidup ini adalah kesempatan yang baik untuk kami berbuah. Untuk kami bertobat. Untuk kami terus menjalankan visi-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap kami yang hadir hari ini. Berkati yang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati family ini Tuhan. Yang menjadi sarana kami mendengar firman Tuhan. Om Iwan Tuhan berkati sebagai gembala di family ini. Bahkan pengurus-pengurus yang lain Tuhan berkati. Terima kasih, kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk namanya. Haleluya. Pendeta Stefanus Samadi yang sudah memberkati kita semua. Amin. Amin. Semua diberkati ya. Makasih buat teman-temannya yang setia hadir ya.
Kalau boleh kita minta WA-nya, nanti kita jadwal ya untuk bisa mengisi di family ministry ya. Seperti Pak Samadi nih, Pendeta Gandrung, setia melayani Tuhan. Amin. Ya, kita harus setia melayani Tuhan ya. Sampai kapan ya? Tentunya harus sampai akhir hidup. Amin. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita di dalam kasih Tuhan. Amin. Karena apa? Kita masih hari ini sampai hari ini kita masih diberkati, masih sehat, dan juga Tuhan masih berkenan ya. Kita lakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 ya. Kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah pasti datangnya dari surga. Yang mana di dalam Kristus Yesus telah dipersiapkan untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik. Amin ya. Menangkan jiwa ya, berapapun harganya. Amin ya. Sangkal diri salib sampai akhir hidup. Ya, pantang menyerah, jangan mundur dalam melayani Tuhan. Tetap semangat. Amin. Ya, kayak Pendeta Gandrung nih, semangatnya luar biasa ini. Senyumnya juga mantap ya. Nanti kalau ke Jakarta harus ketemu saya ya. Kita nanti bisa kemana-mana, nanti saya ajak jalan ya. Kita Kemarin ajak. ke Jakarta tapi pas demo, Pak. Kita kemarin ke Jakarta. Nanti kalau ke Jakarta lagi, Jakarta mampir itu ya. minggu. Iya, nanti mampir lagi kalau pas kasih kabar ya. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Pendeta Stefanus Samadi. Kiranya Tuhan pakai terus menjadi hamba yang setia. Istri anak-anaknya diberkati ya. Jemaat yang digembalakannya di gereja Cilacap juga diberkati ya. Amen. Kita akan kembali besok di dalam ibadah family ministry yang melayani Pendeta Apollo Waru ya, yang mana hambanya sudah mempersiapkan diri untuk memberkati kita. Seperti hari ini kita semua diberkati ya oleh Pendeta Stefanus Samadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan lanjut doa syafaat. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar disampaikan oleh hamba-Mu Pak Stefanus. Kami percaya firman itu kembali membakar semangat kami untuk kami terus berbuah-buah di dalam Tuhan. Untuk kami terus di dalam kasih yang mula-mula, kasih Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Beri kami kekuatan di akhir zaman ini Tuhan. Haleluya, biar kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman-Mu. Kami percaya benih itu ditabur di tanah yang subur dan hati kami semuanya Tuhan boleh dikuatkan, dimenangkan lewat firman-Mu dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu, pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Kami percaya dia terus bergairah memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus memberkati keluarga, pelayanan, bahkan apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan menyertainya. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih bahkan hamba-Mu Pak Joni Iskandar yang sudah melayani kami lewat pujian. Kami percaya Tuhan setiap jeri lelahnya Tuhan perhitungkan, dan lewat pujian yang kami naikkan biar nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati Pak Joni Iskandar dalam kesehatannya, masa tuanya Tuhan, anak cucu mantunya, semuanya Tuhan memberkati bahkan pelayanannya. Terima kasih Bapak, bahkan kami memberkati juga hamba-Mu Pak Pemingguan dan hamba-Mu Pak Hendra Winata sebagai gembala, Tuhan bahkan wakil gembala di dalam family ministry, Tuhan yang sudah memilih, maka Tuhan yang memperlengkapi. Di dalam nama Yesus sebagai gembala yang baik, ya Tuhan menjadi berkat bagi domba-dombanya di Tuhan family ministry ini. Di dalam nama Yesus memberkati keluarga pelayanan, anak cucu mantunya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, bahkan semua hamba-hamba-Mu pengurus di dalam family ministry, biar terus satukan hati mereka, melakukan pekerjaan ini Tuhan, melakukannya sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan kami percaya setiap jeri lelah mereka Tuhan yang memperhitungkannya. Bapak, bahkan semua kami yang hadir juga pada sore malam hari ini, kami percaya Tuhan, bukan secara kebetulan, tapi kami percaya kami dikuatkan lewat kebenaran-Mu Tuhan, dikuatkan lewat pujian, di dalam nama Yesus Tuhan menegur kami hari ini, dan kami
pasti dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran-Mu. Jika ada yang lemah, yang sakit, Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Yesus, terus mampukan kami, kuatkan kami terus di dalam Roh-Mu, dan kami percaya jika dalam keadaan apapun kami pada saat ini, kami semuanya terus bergairah-gairah melihat Tuhan, memandang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia. Oh, di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat Tuhan atas negeri kami. Ada kedamaian di Indonesia. Dalam nama Yesus ada kasih di antara penduduknya. Di dalam nama Yesus ada ketentraman. Kami serahkan pemerintahan yang saat ini memerintah Tuhan di negeri kami. Bahkan firman-Mu berkata tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan semuanya terus di bawah kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang punya Indonesia. Dan kami percaya apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin kami, itu semuanya Tuhan berdasarkan atas penentuan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jikalau ada kebijakan Tuhan, peraturan yang dilakukan pemerintah untuk negeri kami ini yang tidak berasal daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menggagalkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam keadaan politik saat ini. Kami tetap katakan Indonesia damai, Indonesia terkendali di dalam nama Yesus. Sekalipun ada demo, tapi itu semuanya tetap terkendali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Keamanan negara kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang berjaga-jaga atas negeri kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Baik gereja yang ada di pelosok-pelosok Tuhan, di kota, di desa, di mana saja Tuhan. Kami percaya semua hamba-Mu terus bergairah mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah gereja-Mu kembali kepada cinta mula-mula di akhir zaman ini Bapa. Di dalam nama Yesus kembali kepada firman-Mu Tuhan. Kembali kepada amanat agung-Mu menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi rakyat Indonesia yang saat ini mengalami kesusahan. Dalam nama Yesus mungkin Tuhan di rumah-rumah tidak ada lagi makanan yang mereka makan. Kami percaya Tuhan pasti memelihara mereka, menyediakan. Mungkin orang-orang yang banyak Tuhan kena PHK, Tuhan mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan berikan kekuatan baru bagi mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Akan ada pekerjaan yang baik Tuhan sediakan bagi mereka. Terlebih-lebih Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, biar mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih janda-janda, fakir miskin, anak yatim piatu, Tuhan, anak-anak terlantar, kami percaya Tuhan mencukupkan apapun yang mereka perlukan, bahkan negara boleh hadir Tuhan bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami Tuhan berdoa buat ibadah kami besok. Kami percaya besok Tuhan sudah persiapkan hamba-hamba-Mu yang melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Ini doa kami Bapak, bahkan sebentar kami akhiri, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai.
menjemput kita semua yang hadir. Sama-sama kita sudah terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Anfal dari Bali boleh membantu dalam bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Ko.